Halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi nggak kerasa saya sudah pakai MacBook Air M1 saya ini selama 2 tahun. Jadi saya itu beli pada Februari 2021 dan sekarang sudah Maret 2023. Dan selama 1,5 tahun pertama sejak saya beli, ini adalah laptop saya satu-satunya dan saya pakai buat hampir semua kegiatan saya, dari kuliah, kerja, kemudian juga untuk kegiatan lainnya seperti nonton film. Tapi jujur aja pada setengah tahun terakhir, karena mulai banyak laptop yang saya review dan ada beberapa kegiatan yang menurut saya antara nggak bisa dilakukan oleh Mac atau lebih optimal dilakukan oleh Windows, sehingga frekuensi saya memakai MacBook Air M1 ini agak berkurang. Tapi selama 2 minggu belakang saya mulai pakai ini lagi dan ternyata ada beberapa hal yang menurut saya cukup rindukan pada MacBook Air ini dan nggak bisa saya temukan di laptop-laptop Windows yang pernah saya review lainnya. Kita akan bahas soal itu di video ini dan saya juga akan bahas nih, selama 2 tahun terakhir ini kondisi MacBook Air saya gimana ya? Apakah ada masalah? Apakah ada kendala yang berarti secara software? Apakah ini masih layak beli karena sudah banyak laptop Windows lain yang lebih kompetitif dan bahkan sudah ada MacBook Air M2 juga? Nah, mari mulai kita bahas satu persatu. Saya akan mulai dulu dari spek yang saya gunakan, yaitu adalah saya pakai yang base model ya. Saya itu pakai yang storage-nya 256GB dan RAM-nya 8GB. Nah, secara fisik selama 2 tahun terakhir ini saya jujur aja nggak menemukan kendala yang berarti ya. Jadi layar saya juga masih bagus, nggak ada flexing yang berarti atau bagaimana. Saya ngomong-ngomong nggak pakein case juga, ini saya juga nggak memberikan treatment khusus selain saya pakai sleeve ya kalau dimasukin ke tas backpack saya. Keyboard juga masih enak, trackpadnya juga masih responsif. Saya paham kalau Anda googling soal masalah MacBook Air M1 ini, sepertinya ada beberapa yang cukup mengkhawatirkan ya, misalnya seperti masalah layar yang katanya itu gampang rusak karena mungkin ini tipis sekali ya, dan itu bisa jadi benar. Jadi saya tidak bilang itu tidak benar, tapi ya itu tidak terjadi di MacBook saya dan saya juga nggak memberikan treatment khusus. Dan juga yang kedua adalah soal memory swap ya, dimana buat yang belum paham memory swap itu apa. Jadi memory swap itu adalah semacam proses dimana kalau kita itu kehabisan memori RAM ya di laptop kita, sebagian dari storage kita, SSD kita itu akan diambil sebagai pengganti memori yang sudah penuh, jadi menjadikan memori sementara. Ini sepertinya normal, tapi kalau dilakukan berulang-ulang itu bisa mengurangi umur dari SSD-nya. Tapi ada laporan yang menyebutkan kalau itu hanya masalah software dan masalah memory swap itu sudah diperbaiki oleh software update. Satu-satunya defect yang ada pada MacBook Air saya ini adalah di belakang itu ada sedikit penyok, itu juga karena ketiban kamera waktu syuting. Nah, tapi itu nggak berpengaruh sama sekali terhadap layar saya, dimana ini masih kelihatan normal-normal aja. Dan mungkin kalau laptop Anda itu bahannya plastik atau bahannya yang lebih tidak sekokoh ini, mungkin hasilnya bisa lebih parah ya. Nah, saya juga mau sedikit sentuh soal baterai, di mana pada saat syuting, cycle count charging pada MacBook Air saya itu sudah cukup tinggi ya, 592, dan baterai kapasitinya tulisannya sih 85%. Tapi kalau dari Apple sendiri itu tulisannya terhitung masih normal, dan kalau saya pakai harian itu rasanya baterainya hampir tidak berkurang sama sekali. Jadi kalau misalnya saya pergi cafe lalu pakai MacBook ini, lalu kerja di web browsing, lalu office, dan kegiatan yang lebih relatif ringan lainnya, itu menurut saya masih sangat-sangat awet, dimana saya masih bisa dapat sekitaran 7-8 jam tanpa masalah. Dan kalau saya ngedit video, biasanya saya kalau ngedit video itu ngabisin waktu sekitar 4-5 jaman, dan tanpa nyala sama sekali. Saya ngedit video sebelumnya itu dengan MacBook Air M1 ini, baterainya itu masih bisa tahan sekitar 4-5 jam. Jadi menurut saya secara baterai itu tidak masalah. Tapi itu masalah kalau Anda itu mungkin mau beli yang second ya, mungkin somehow Anda pengen cari yang second karena pengen lebih murah. Nah, tapi bagaimana kalau Anda itu pengen beli baru, dan bagaimana kalau kita bandingkan dengan laptop-laptop lain yang ada di pasaran, seperti laptop Windows, dan misalnya ada juga nih MacBook Air M2. Jadi waktu MacBook Air M1 ini dirilis pada tahun 2020 akhir, itu bisa dibilang ini nggak ada kompetisinya, dimana nggak ada laptop Windows yang punya performa sekelas i5 hingga i7, jadi antara i5 dan i7 generasi ke-11, lalu nggak ada kipasnya, jadi benar-benar silent, dan punya performa baterai yang bisa dibilang luar biasa ya, hingga 8-10 jam lebih. Pada saat itu nggak ada laptop Windows yang punya kombinasi ketiga hal tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi laptop Windows ya, itu sudah ada Intel Gen ke-12, bahkan sekarang udah mau ke-13, yang punya desain sebenarnya mirip-mirip dengan M1 ini. Jadi ada performance core dan efficiency core,
Dimana kalau lagi hemat daya itu yang nyala cuma performance core-nya, efisiensi core-nya mati semua, jadi cuma 2 core yang nyala. Dan kalau AMD sendiri sebenarnya secara iteratif ya, secara bertahap pada setiap generasinya itu bisa meningkatkan efisiensi daya baterainya. Dan kalau dari pengalaman saya, laptop Windows itu semakin kesini semakin baik dari segi efisiensi baterai ya. Nah, tapi kalau yang nyari seperti itu tapi masih fanless itu saya nggak ada. Paling yang cukup mendekati itu adalah Surface Pro 8 dan 9, di mana itu sebenarnya masih ada fan-nya, tapi fan-nya bisa dibilang kecil banget dan jarang nyala. Dan tentunya efisiensi dayanya belum sampai selevel MacBook Air M1. Kalau kita adu performa benchmark ya, jadi benchmark sintetis, ini kelihatan sebenarnya MacBook Air M1 ini kalau dibandingkan dengan prosesor Intel dan AMD terbaru pun dia nggak kalah. Tapi kalau menurut saya sendiri, dari pengalaman saya pakai ini, sepertinya benchmark itu nggak bisa berkata banyak ya, karena kalau dari penggunaan sehari-hari itu menurut saya macOS dan MacBook Air M1 ini sangat-sangat snappy. Jadi kayak kita buka aplikasi, buka folder, buka preview, lalu web browsing itu benar-benar gesit lah. Jadi tidak ada loading kecil yang menurut saya itu agak-agak mengganggu. Dan secara performa video editing menurut saya juga masih yang terbaik ya, dimana ini masih sangat-sangat snappy, masih sangat-sangat mulus kalau kita scrubbing di timeline, apalagi kalau pakai DaVinci Resolve. Dan kalau secara export time ini masih jauh-jauh di atas laptop saya yang lain, bahkan kalau dibandingkan laptop saya yang punya RTX 3050. Nah, tapi kalau kita ngomongin laptop kan nggak cuma soal performa, tapi juga soal hardware lainnya. Nah, kalau dari segi display, ini adalah sebenarnya display IPS yang resolusinya itu cukup tinggi, jadi bisa bilang retina level lah. Anda nggak bakal bisa melihat pixel-pixel secara mudah. Tapi kalau sekarang, kalau Anda tuh pengen color akurasi setinggi mungkin, di harga 14 jutaan bahkan kurang itu Anda sudah bisa dapat laptop Windows dengan layar OLED ya. Dimana itu secara vibrancy color tuh wah bagus banget. Tapi kalau buat kerja, dimana sebenarnya mungkin color akurasi itu bukan prioritas nomor 1 lah, dimana mungkin yang lebih penting itu kalau kita pakai laptop itu dia tuh kena banyak pantulan atau enggak ya. Nah, untuk MacBook Air ini bisa dibilang pantulannya agak minim ya, meskipun ini bukan display yang matte ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan laptop saya yang lain yang punya layar OLED, nah itu kalau saya pakai, apalagi kalau di outdoor itu banyak sekali memantulkan cahaya, jadi itu kurang ideal buat kerja office. Nah, bagaimana dengan app? Jadi, app yang teroptimasi untuk Apple Silicon itu bisa dibilang bertambah ya. Saya nggak mungkin coba satu persatu. Dan kalau mau lihat lebih lanjut soal app-app apa saja yang sudah pernah jalan semenjak tahun lalu, bisa cek di video yang satu ini. Tapi pada intinya banyak developer yang mulai mengembangkan versi Apple Silicon dari software-software mereka sebelumnya yang sudah ada di Mac. Nah, yang nggak terlalu berkembang untuk Mac dan Apple Silicon itu adalah dari segi aplikasi buat engineering dan juga gaming. Nah, saya juga kalau untuk engineering saya agak sedikit heran ya, karena bisa dibilang sekarang Apple Silicon itu sangat-sangat powerful, apalagi kalau kita udah ngomongin M2 Pro dan M2 Max itu udah kencang banget dibandingkan dengan beberapa laptop Windows lainnya. Nah, jadi kalau Anda itu misalnya mahasiswa engineering atau kerja di bidang engineering dan mau pakai laptopnya buat pekerjaan engineering, seperti Anda itu menggunakan software seperti Start Pro atau SAP 2000 atau misalnya Katia atau beberapa software Finite Element lainnya. Nah, itu sayangnya belum ada versi macOS-nya. Jadi kalau Anda itu kerja di bidang engineering dan Anda berminat untuk pakai laptopnya buat pekerjaan engineering, menurut saya itu ya lupakan saja lah ya. Kalau Anda itu engineering-nya hanya ringan, jadi misalnya seperti untuk menggunakan AutoCAD, itu masih bisa jalan di MacBook Air M1. Tapi kalau udah berat itu beda cerita. Anda yang suka gaming juga, di MacBook Air ini nggak banyak game-game baru yang AAA ya. Yang saya terakhir dengar itu Resident Evil Village dan No Man's Sky, di mana itu dua-duanya juga adalah game yang sudah pernah rilis di platform lainnya dan sekarang ada di Mac M1. Saya belum pernah mencoba dua game tersebut karena saya nggak terlalu minat ya. Tapi kalau Anda tuh mainnya cuma sekedar CSGO yang bisa dibilang game cukup ringan, itu Anda bisa dapat FPS sekitar 40-60 dengan settingan HD low. Nah, apakah Windows itu bisa diinstal pada MacBook dengan basis Apple Silicon ya? Nah, jawaban sih secara teknis bisa dan saya sudah pernah praktikkan. Jadi, Anda itu bisa download software seperti Parallels, kemudian pada software Parallels tersebut Anda install Windows 11 yang berbasis ARM. Anda harus melakukan ini melalui Parallels karena sayangnya di MacBook Air yang berbasis Apple Silicon ini nggak ada software bootcamp di mana yang pada versi Intel itu ada. Dan kalau Anda menggunakan Parallels perlu diingat nih, jadi kalau Anda itu pakai Windows dengan Parallels, itu RAM-nya harus sharing dengan macOS ya. Jadi kalau Anda pakai Windows itu macOS-nya tetap jalan. Dan karena Windows-nya pun Windows on ARM, jadi perlu diingat nggak semua aplikasi berbasis x86 itu bisa jalan di Windows on ARM seperti yang saya praktekkan pada Surface Pro X saya. Lalu yang terakhir, karena Parallels ini tidak didukung resmi oleh Microsoft, bisa jadi ada driver-driver yang harusnya itu jalan di Mac tapi nggak jalan.
Tapi mungkin hal ini bisa berubah karena baru aja nih Microsoft itu meng-acknowledge Parallels itu sebagai salah satu software yang bisa menjalankan Windows on ARM di Mac. Jadi bisa aja ke depannya Microsoft itu memberikan update resmi untuk Windows 11 yang jalan di MacBook. Nah, jadi pertanyaan terakhir ya, apakah MacBook Air M1 ini masih layak dibeli untuk tahun 2023? Menurut saya sih, kalau Anda itu mahasiswa, kecuali mahasiswanya itu engineering atau arsitektur, lalu kalau Anda itu butuh komputer pribadi yang biasa dipakai buat web browsing, nonton, office, dan bukan pekerjaan spesifik lainnya, dan serta kalau Anda itu pengen jadi content creator, dan Anda itu pengen edit video dengan komputer yang segesit mungkin di harga yang bisa dibilang masih masuk akal, menurut saya MacBook Air M1 ini masih sangat-sangat recommended. Bahkan kalau kita bandingkan dengan MacBook Air M2, di mana itu harganya bisa dibilang jauh lebih mahal ya, 17 juta ke atas. Tapi meskipun desainnya itu lebih bagus, kemudian webcam juga lebih oke, dan prosesor juga lebih kencang, dia pakai M2, storage-nya itu lebih pelan hingga sekitar setengahnya aja ketimbang MacBook Air M1. Atau Anda itu butuh GPU yang kuat seperti Anda itu seorang gamer atau 3D modeler, menurut saya MacBook Air M1 ini masih nggak cocok karena sampai sekarang pun games nggak banyak, kemudian nggak GPU-nya bisa dibilang ini cuma integrated dan pas-pasan. Jadi begini, kalau MacBook itu seperti produk Apple lain itu didesain biasanya itu bisa oke atau sangat oke untuk beberapa hal tertentu, misalnya di sini video editing, lalu web browsing, lalu office, dan untuk hal-hal lainnya itu bisa dibilang antara nggak bisa sama sekali atau ya bisa dibilang hampir nggak bisa. Karena kalau dari komen yang saya dapatkan itu sepertinya banyak orang yang pengen punya MacBook Air itu dan MacBook Air itu pengen seperti Windows saja, jadi bisa melakukan apapun. Nah, kalau Anda seperti itu berpikirnya, menurut saya MacBook itu nggak cocok buat Anda ya. Dan termasuk saya juga, karena saya sendiri belakangan ini sering switch antara MacBook Air dan laptop Windows saya. Karena meskipun laptop Windows saya ini bisa dibilang nggak bebas masalah ya, mungkin bisa dibilang banyak ini Asus VivoBook Pro 16X, dimana masalahnya itu ya seperti laptopnya crash, kemudian juga mungkin video editing mungkin bisa dibilang nggak selancar di MacBook Air M1, kemudian fitur search-nya Windows itu bisa dibilang nggak ada apa-apanya ketimbang fitur search di macOS. Tapi di sisi lain Windows itu punya banyak kelebihan, dimana Office-nya menurut saya itu jauh lebih oke ya, karena saya itu bisa copy paste itu dalam format WMF, dimana itu penting buat pekerjaan saya. GPU-nya bisa kuat banget karena yang saya pakai itu punya RTX 3050. RAM-nya juga untuk harganya bisa dapat lebih besar ya, saya bisa dapat RAM 16 GB, dan secara umum saya lebih familiar dengan penggunaan Windows ketimbang penggunaan Mac ya, karena saya jauh lebih gesit lah, terutama untuk multitasking di Windows. Nah, kalau dari penggunaan 2 tahun sendiri, menurut saya ini nggak banyak masalah secara fisik ya, jadi layar masih oke, keyboardnya masih oke, touchpad masih oke, fisik juga nggak ada masalah yang berarti. Meskipun kalau kita cek di internet ada beberapa yang menyebutkan masalah, misalnya layar itu bergaris atau pecah karena layar tipis dan sebagainya, tapi itu nggak saya temukan di unit saya. Satu hal yang perlu diingat kalau Anda pengen beli MacBook atau mungkin beberapa laptop premium lainnya adalah perbaikannya itu tidak semudah dan semurah laptop-laptop yang low-end ya, karena pertama dia itu bentuknya unibody, lalu juga komponennya nggak semurah laptop-laptop mainstream, dan saya sendiri belum pernah sih coba klaim garansi ke authorized dealer seperti iBox atau beberapa toko lainnya, dan saya juga nggak tahu bagaimana mereka menghandle perbaikan dari MacBook Air atau MacBook lainnya. Tapi kalau sampai harus dikirim ke luar negeri dulu untuk perbaikan ini, artinya adalah Anda itu mungkin kalau ini sampai rusak dan Anda itu pengen klaim garansi resmi dari authorized dealer, bisa jadi perbaikannya akan makan waktu, mungkin sampai beberapa minggu. Oke, demikian aja pengalaman saya menggunakan MacBook Air M1 saya selama 2 tahun. Jadi overall saya masih puas, hanya saja kalau Anda berminat untuk beli ini, ketahui dulu batasan-batasannya. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Juliet, terima kasih telah menonton.